Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-1 semester genap IPA kelas 9 bab 1 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya oleh Iis Isyani SPD, guru mata pelajaran IPA SMP Panmas Depok, Jalan Raya Mampang nomor 314 Pancoran Mas, Kota Depok. Bab 1. Kemagnetan dan pemanfaatannya. A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. 1. Migrasi kupu-kupu raja. Setiap tahunnya, kupu-kupu ini dapat bermigrasi dari wilayah Kanada ke Meksiko karena memiliki kompas magnetis di dalam DNA-nya. Kompas tersebut sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. 2. Migrasi salmon. Ikan salmon menggunakan medan magnet sebagai navigasi laut saat kembali ke sungai untuk berkembang biak. 3. Migrasi burung. Contoh, burung merpati mempunyai magnet di dalam kepala dan lehernya. Magnet akan memandu burung merpati pada saat burung merpati tidak dapat melihat matahari. B. Teori dasar kemagnetan. 1. Magnet. Magnet adalah batu bermuatan yang memiliki sifat dapat menarik benda yang mengandung partikel besi atau Fe2O4. A. Sifat magnet bahan. Bahan magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Magnet dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik. Bahan ini jika didekati magnet akan tertarik dengan kuat. Bahan ferromagnetik sering digunakan untuk membuat magnet tetap seperti besi, nikel, kobalt, dan baja. Bahan paramagnetik. Bahan yang sedikit menarik garis-garis magnet dinamakan bahan ferromagnetik. Contoh bahan ini adalah aluminium, magnesium, wolfram, platinum, dan tembaga 2 sulfida. Bahan diamagnetik. Sukar menarik garis-garis gaya magnetis dari luar. Contoh seng, perak, emas, dan bismut. B. Cara membuat magnet. Terdapat 3 cara untuk membuat magnet, yaitu 1. Dengan menggosok. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan bahan ke magnet dalam satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan akan berlawanan arah dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. 2. Dengan cara induksi. Cara ini dapat dilakukan dengan mendekatkan bahan magnet pada suatu magnet kuat. Ujung bahan magnet yang didekatkan ke ujung magnet utama akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet utama yang terdekat. 3. Bahan magnet harus dialiri arus listrik. Arus listrik dialirkan searah melalui kawat yang dililitkan pada bahan magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut magnet listrik atau elektromagnet. Untuk menentukan kutub magnet digunakan kaidah tangan kanan. C. Penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemukan pada bel listrik, relay, yaitu alat penghubung atau pemutus arus listrik yang dijalankan dengan elektromagnet, skalar listrik, telepon kabel. 2. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Penyebab hilangnya sifat kemagnetan antara lain sebagai berikut: dengan cara dipukul, dipanaskan atau dibakar, dialiri arus bolak-balik atau AC. 3. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Sifat-sifat dari garis gaya magnet adalah A.
garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. B. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. C. Tempat yang mempunyai garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Sebaliknya, tempat yang mempunyai garis gaya magnet renggang menunjukkan medan magnet yang lemah. 4. Induksi magnet. Hans Christian Oersted yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan tangan kanan. 5. Teori kemagnetan bumi. Bumi memiliki gaya magnet serta terdapat medan magnet di sekitar bumi. Medan magnet bumi diperkirakan berasal dari gerakan inti bumi atau banyak mengandung nikel dan besi. 6. Gaya Lorentz secara matematis dirumuskan sebagai berikut. FL sama dengan B dikali I dikali L, dengan FL sama dengan gaya Lorentz. B kuat medan magnet dalam satuan Tesla, I kuat arus dalam satuan ampere, dan L panjang penghantar dalam satuan meter. Menentukan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan kita terbuka, arah gaya Lorentz sesuai gaya arah telapak tangan. Arah arus pada penghantar ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah medan magnet yang mempengaruhi sesuai dengan keempat jari yang lain. 7. Induksi elektromagnetik. Medan magnetis dapat menimbulkan arus listrik. Gejala ini dinamakan induksi elektromagnetik. Sering juga disebut induksi Faraday. Aplikasi induksi elektromagnetik Faraday dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Dinamo AC DC. B. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Berdasarkan fungsinya, transformator dikelompokkan menjadi dua, yaitu transformator step up berfungsi menaikkan tegangan listrik AC. Pada transformator step up, jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer, atau NS lebih besar daripada NP. 2. Transformator step down berfungsi menurunkan tegangan listrik AC. Pada transformator step up down, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, atau NP lebih besar daripada NS. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan lilitan primer dibagi lilitan sekunder. Keterangan Vp sama dengan tegangan primer dalam satuan volt. Np sama dengan jumlah lilitan primer. Vs sama dengan tegangan sekunder dalam satuan volt. Ns sama dengan jumlah lilitan sekunder. Jika pada transformator dianggap tidak ada energi listrik yang berubah menjadi energi bentuk lain atau trafo ideal, berlaku hubungan sebagai berikut. PP sama dengan PS atau VV dikali IP sama dengan VS dikali IS. Keterangan PP sama dengan daya primer dalam watt. PS sama dengan daya sekunder dalam watt. IP sama dengan arus primer dalam ampere. IS sama dengan arus sekunder dalam ampere. PV sama dengan tegangan primer dalam volt. PS sama dengan tegangan sekunder dalam volt. Efisiensi transformator sama dengan PP dibagi PS dikali 100%. Dengan keterangan N sama dengan efisiensi transformator, PS sama dengan daya listrik sekunder, PP sama dengan daya listrik primer. C. Generator adalah alat yang berfungsi mengubah energi kinetik menjadi energi listrik.
Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus bolak-balik dan generator searah. C. Aplikasi gaya magnet. Penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. 2. Penguras suara atau loudspeaker. Demikianlah materi bab 1 IPA kelas 9. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.